Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber di Training Class, Mas Mafrido Bagus Yusuf SPD, serta yang terhormat mahasiswa Politeknik Negeri Semarang sebagai peserta Training Class yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Sebelum memulai kelas pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti kelas debate oleh Mas Mafrido. Untuk Mas Mafrido dipersilakan. Ya, terima kasih Ali. Oke, jadi ini akan jadi kelas meeting kita dan sesuai apa namanya yang kita sepakati kemarin ya, seperti yang aku bilang kemarin itu motion kita hari ini kan motion judgment dan kita nanti performnya akan masih sama kayak kemarin, individual speech. Nanti kita juga praktis di battle juga. Jadi nanti apa namanya karena kan masih satu-satu, jadi bukan per tim ya. Jadi akan tetap sama, masih pakai definition, masih pakai framing, dan ada argumennya, dan nanti akan sekalian ada di battle juga. Ini kita udah masuk. Oke, nah jadi nanti urutannya apa namanya, otomatis jadi yang masuk kan government dulu ya. Nah, terus nanti kita akan fokus ke cara olah kalian, cara mencari argumen di motion judgment, sama tetap fokus di battle juga. Jadi, gitu. Karena kan dari kemarin kan kita praktisnya banyak di motion proposal tuh, dan kemarin banyak yang aku evaluasi yang proposal. Nah sekarang saatnya praktis yang beneran yang soal judgment, motion judgment, gitu ya. Jadi aku mau cek dulu nih, si Reta, kamu case-nya udah ready belum? Belum selesai banget sih. Baru selesai banget. Oke. Kalau si David udah ready belum? Sama Mas, sama. Sama. Jihan. Belum juga. Kalau si Ali. Aku juga belum, Mas, masih dikit banget. Oke. Jadi baru lihat ya udah nggak apa-apa. Kayak kemarin berarti aku kasih extension 15 menit gitu gimana? Oke, Mas. Ya boleh Mas. Lamaan nggak? Nggak apa-apa ya. Ya udah. Iya. Kita kasih extension 15 menit. Silahkan kalian apa namanya final prep buat argumen kalian. Oke, selamat case building selama 15 menit. Oke Mas. Jadi sampai 4, 2, 3 ya? 4, 2, 3. Oke.
Halo, waktunya udah habis ya. Oke, Mas. Oke, siap nggak siap? Harus siap, harus maju. Oke, kalau gitu aku akan langsung tentukan aja siapa yang maju pertama. Nih, ini kebetulan yang jadi government team kan antara David sama Reta. Aku mau David dulu yang maju. Nanti setelah David, oppositionnya adalah si Jihan. Jadi Jihan siap-siap dengerin David untuk rebuttal. Gitu ya. Siap, Mas. Oke, Oke, David udah ready? Oke. eh, Ready nggak ready? Ready nggak ready ya? Mas. Oke, Gimana maksudnya? Maksudnya kompleks ya? ya gimana ya Mas ya, gampang-gampang susah lah. Ya betul, emang kayak gitu. Nanti kita akan kupas motion itu. Ini soalnya motionnya itu motion value judgment banget. Yang bukan yang kayak motion regrets atau bring paham dan good enggak, tapi ini yang value judgment yang apa nih, yang tipikal ya kayak gini. Oke, David, waktunya 7 menit 20 detik. Silakan 7 dimulai. Mas. Oke. Suaraku udah kedengeran Mas. Beneran. Jihan bisa denger nggak, Jihan? Bisa jelas. Ya, aku nggak pakai headset soalnya. Okay. Okay, my speech will start in 3, 2, 1. So, ladies and gentlemen, we see the pandemic here as a very bad thing. It has been going on for almost a year right now, and people see it as something that changes them, but in very bad ways, because people are forced to do lockdowns and things like that. But actually, if we see it in a bigger picture, if we see it more in depth, that COVID actually has a fortune and provides some good to mankind. So, what exactly is this good that COVID provides? So, over here, like our stance is that we want to. We believe that COVID does not only have the bad sides, but uh, provides some fortune and some benefits for people too, which will be further explained in my arguments. So our goal here is to make people realize that COVID actually has some good sides to them, that is rarely seen, but actually is often felt. Is often done by people, but they don't feel the fortune or the plus sides in that. So, onto my argument. The first one is how COVID reduces crowd. How COVID reduces mass crowd. So here's the thing: mass crowd is actually a bad thing, and everyone knows that. Well, it depends on every people's definition on on how they see what mass crowd is. But if we see it like in the worst case scenario, mass crowd here, it has lots of disadvantages, such as, for example, it can increase the number of crimes, because by having mass crowds there's like pickpocketing and things like that, and it also disrupts people's privacy, and also people who have anxiety over large crowds are very dysfunction towards this thing, towards the mass crowd. So with COVID, as we can see, because people most of the time with the new lockdowns and PSPP regulations, people are required to stay at home, which means that lots of the crowds are indirectly not allowed in public places. So that is a good thing to maintain this kind of like this peaceful balance in society. My second argument is how COVID affects the environmental control. So
we must be thinking, why exactly does COVID have a big impact towards environment? Because we see it as like a disease and a virus spreading around. Well, we don't see it in that point of view, but we see it in like the pollution point of view. Because if by people not going around and by people having to stay at home, it highly reduces the number of emission created by vehicles. It reduces it in a big number that uh, that it has a good impact towards the environment because pre-COVID, before COVID, like people use a lot of to go everywhere. They use a lot of transportation, not only public transportation but also private transportation. And by the lockdown regulations made because of COVID, it reduces this pollution created from transportation, and in that case it creates a big impact towards the environment, which is already actually in crisis right now due to one of the main factors is pollution from vehicles. And the my third argument is uh, how COVID can how COVID benefits people to stay at home. So we must be thinking. Some people feel imprisoned by staying at home due to lockdown regulations and things like that. But because of COVID, they stay at home, even though they think that they feel like imprisoned and things like that. There's actually much more than that if we think about it. Like we don't need to go. I'm sorry. By staying at home, we have more interaction with family and usually from with people that have WFH, which is work from home. They can interact better. They don't have to think about, like, for example, they don't have to think about going to the office, and they don't have to like wake up early to catch like the public transportation or go through where usually the road where it's bumper to bumper. But they can, it's much easier and much compact for them to stay at home and do lots of their jobs, most of their jobs at home. Because if we see it right now, the technology that is ever growing there, we can almost do almost anything online. So that's why it is not impossible for people to do their jobs at home. And also another thing is that COVID can maximize family relations. Yes, because why so? Because by staying at home, like, yes, you do have to work and things like that, but uh, but by staying at home, you have more kind of like you have more time to interact with your family. Like you've got more time, like because you're always at home and your family's also at home, you've got much more time and space to interact with them, and therefore it could add on, it could contribute to the family bonding that family has. And it could, well, kind of like not really fix the relationship, but make the relationship between each family member better. So therefore people should also see the positive sides of COVID, because whether, even though yes, COVID does have its disadvantages, but it also has its fair share of advantages that people sometimes don't realize or see with their clear eyes. So more or less my speech is like that. Thank you. Aduh, amburadul banget. Okay. Alright. Bentar ya. David banyak banget argumennya. Utilizing my 7 minutes, Ji. Aku takut. Oke. Itu nanti aku evaluasinya di akhir ya, karena apa namanya, ini kan nanti maksudnya sama semua.
Jadi nanti setelah Jihan, terus setelah Reta, setelah Ali, ini Alfi baru masuk. Alfi, kamu udah tes belum? Kamu bisa sampai akhir nggak? Ya ini tadi baru pulang, baru buka grup langsung coba join. Oh iya. Ya udah, kalau gitu si Alfi, aku bilang kamu observe dulu ya, ngeliatin mereka majunya sama ngeliat evaluasiku ya. Ya Kak. Oke, now please welcome Jihan. Oh iya, benar. Sebelum Jihan, David kan tadi baru perform. Nah, nanti di akhir berarti setelah Ali, nanti kan yang terakhir Ali nanti. Itu nanti David siap-siap rebuttal ya. Tapi rebuttal adalah rebuttal Ali. Gitu ya. Nanti Reta rebuttal Jihan. Reta ya, paham ya? Oke. Jadi artinya habis Ali aku rebuttal lagi gitu ya Mas. Yang tapi Ya, 3 menit. betul. Oke, sip Mas. Betul. Dan ini nanti Jihan rebuttal David. Dan setelah Jihan kan Reta rebuttal Jihan. Lalu nanti setelah Reta kan Ali rebuttal Reta. Terus nanti David rebuttal Ali. Gitu ya. Okay. Now please welcome Jihan. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm as the first speaker of the Leader of Opposition. I would like to give my speech about the motion. This House believes that COVID-19 is a fortune to mankind. So for almost a year, the world is suffering from a pandemic, which is a COVID-19 disease. So COVID-19 is referred to the name of the virus that have been infected for more than 400,000 people, and 300 among them reported death because of its virus. And on the other side, fortune is a chance or luck that can change human behavior or destiny to something better. There are some people think that the COVID-19 pandemic brings a fortune to the mankind. In fact, this kind of thoughts can make the pandemic situation even worse, which I will explaining more on my argument. So, as the opposition, I believe that COVID-19 is a misfortune for mankind. Okay, so before I give my argument, I would like to rebut the government, what the government said. So the government said that when we have COVID-19, it can reduce the masses crowd. It can also reduce the pollution, and it can make us more maximize time with the family because we can stay at home longer. So I would like to say that these three argument from the government is, I don't really see the urgency that we need to have a COVID-19 for this. I mean, like, for reduce the masses itself. Actually, we need some crowd or masses for doing the economic system. For example, I would like to give you the example is like school, market, and also for entertainment industry like a cinema or a live music concert or something like that. It means that we still need this masses crowd here. And by having this kind of COVID-19, those kind of like positive crowd activity is being disturbed, and it can give us a benefit. And then the second one is about the reduction of the pollution itself. So the government said that in the pandemic situation, the pollution of our Earth is decreased, which is right. But the thing is that if we want to make it a long-term goals or a long-term result, we can really depend on the COVID-19 itself. I mean, we need to do like a massive change by changing the the lifestyle of the people itself, or changing the behavior of the human itself, not only depend on the COVID-19 disease, because pandemic is just a temporary, and it brings more harm than the benefit itself. And the last is about staying at home, because when we stay at home, we can meeting more with our family, we can maximize our interaction with our family, and etc. But the thing is that not everyone
is safe at their home. You know, there are so many people that are being abused at home, and there are so many people that forced to be stay at home are being more stressed or even depressed because they don't have a good surrounding. And other than that, about the maximize the interaction itself, uh, I don't think that in this pandemic situation we can really maximize the interaction itself, because I will give you the evidence about the a college student. I have some of friends that live far from the that live far from the city. They are they are the student in Semarang, but they live far from Semarang and they can't really go home. And they just can meet their family through a Zoom call or a virtual interaction, and still it cannot replace the real physical interaction itself. Meaning that the pandemic is not always maximize the interaction between a family. To be specific, the physical interaction itself. And now I would like to give my argument about why me as the opposition teams believe that COVID brings misfortune to the mankind. So my first argument is that how can we call it as a fortune when we experience more loss than benefit? So like I said before in my definition, fortune is something that we can call it as a luck or a good change to make our life better. And this pandemic COVID-19, it doesn't give us a better situation. Instead, we have more loss. I will give you the evidence of, for example, the first thing that we lost a lot is, of course, life. Like I mentioned before, more than 1,300 people dead because of this virus, meaning that we lost a lot of people. And maybe in statistic it's just like a number, but for a family, for a person, this person can mean a whole world to them. So it's like a big loss, not only a number. And the second one is, of course, the material. The material here refers to the economic. When the Ministry of Finance said that Indonesia will be having like economic recession if we always stay in this kind of pandemic situation, meaning that this pandemic situation brings more loss than benefit. So how can we call it as a fortune? And last but not least, it will bring some chaotic. By having this kind of pandemic, the society tend to do some, criminal acts because they know that everything is harder, including fulfill their daily needs and their basic needs, and it surely make them more tend to do some like criminal acts to fulfill their life. I think that's all from me. Thank you. Oke, Jihan. Waktunya kamu timing nggak, Jihan? Enggak, aku lupa ya Allah. Sampai 7 menit 40 detikan. Jadi oh iya tuh, oke. Okay. Nah, gimana? Ini sebenarnya argumennya nanti kita ada pembahasan ini. Menarik nanti. Nanti di akhir ya pembahasannya ya. Oke. Tadi padahal juga udah ada sih batalnya. Nanti kita bahas. Oke, now please welcome Reta. Okay, so COVID appeared in the world suddenly and had been going on for about 9 months. I believe we should assess whether COVID-19 is a fortune to mankind or a bad luck or misfortune to us. This pandemic situation is indeed extraordinary for everyone. There are good and bad impact caused by COVID-19. However, if we think about it, every experience taught us lesson. As you know, COVID-19 appeared suddenly and ain't nobody can expect
or prepared for that. Now, moving to my first argument, how technology and knowledge found, learned, and used by mankind are not enough to battle COVID-19 quickly. We know that technology made by humans improves so much and even still improving. Researchers and doctors able to find medicine and other healing procedure for curing various disease and illness from life-threatening until the simple one. We our society assume that we have the adequate knowledge and resource to handle illness because we trust the health personnel and technology can overcome it. After COVID-19 hit China, it doesn't take long until it spreads to all over the world. Human and technology combined could not stop it. Is that a misfortune to mankind? I don't think so. Why? Because of COVID-19, we know that we are not ready for upcoming virus. We know that we are not prepared for that. We know that we can prevent it. And we realize that even though we already experienced worse illness such as cholera, Black Death, and other pandemic that already happened, we still not prepared for another one. From that, we learn to make best solution to overcome COVID-19 with government policies and etc. It is a fortune because all over the world learn a very important lesson that new easy to spread virus can appear anytime, and we learn to keep striving and using our survival instinct to take over. My second argument is that people awareness of sanitizing and health increased significantly after COVID-19 appeared. For example, people become cleaner and a simple act like washing hands after doing activities becomes some kind of habit to us. People have more tendency to take care of their health by eating nutritious food to add up their immune system. I think those are good action because sometimes people need a push to the simple thing that needs a lot. COVID-19 can force people to pay attention more to their health and sanitize. Of course, the following impact is healthier and clean body, and virus or bacteria won't get into body easily. And then, my next argument is that mankind have the opportunity to learn many new things and adapt in a short period of time since COVID-19 appeared. So far, because we are busy in working in office, we can forget to socialize because we focusing on our job, and smartphone because of the technology has taken over our mind. So we don't have time to do our hobbies and others. Now, with the flood of time at home, the option for postponing those things are running out. And also by doing a hobby that you enjoy, you will become more carefree and healthier, which can impact to a good immunity. On the other hand, various activities that are usually done face-to-face now must be carried out online. One of them is meeting online, and who knows that meeting online are more efficient. We do a short period of time for meeting, and the result is actually just the same as the offline, and we can get the result that is also a good one. The next one is that if people forced to think harder to survive economically to fulfill their basic needs, it means that a lot of people think out of their comfort zone, which is good, and it is unfortunate. We are pushed to use our brain to the max to survive. It's our basic instinct itself. And then my next argument is that air pollution has decreased dramatically. During the implementation of social distancing as government policy to reduce the spread of COVID-19, the city streets turned quiet. And then what it caused, the pollution reduced, and motor vehicle fumes that cause air pollution have also decreased significantly. And the following impact is decreased community mobility will lead to a decrease in the use of gasoline or fuel. For vehicles, oil is a non-renewable mining fuel. The reduced fuel consumption can at least save oil reserves in the bowels of the earth. During the application of social distancing, all tourism objects are also closed, crowds are minimized, and the world itself can heal little by little. Okay. My next one will be the rebuttal to the opposition side. She said that, how can we call it a fortune when we experience more loss than benefit? Now, let's see. The loss itself that she mentioned, only to the mankind side, not to the earth side. Meanwhile, the earth itself, it's a place to us, mankind, to live. If we only think about the mankind and we don't care about the fortune that caused by COVID-19 to the earth itself, then it means we are not thinking thoroughly, because we exploit earth, we damage it continuously and not giving a decent time to break and heal for the earth. And this COVID-19 pushed us to stay at home, reduce our movement, reduce the pollution, reduce the trash, the consumption of plastics, let the
let the animal are let like just like that to reduce the amount of undecent hunting, and so that the animal itself could what is it could live decently. And I think the earth, animals, and us also healing at the same time. So it is okay that we, yes, we already experienced a loss, but the benefit is actually, if you can see that in this perspective, it is more significant than the loss itself. Because if you talk about the loss that people die and blah blah blah, it already happened at the last pandemic, such as cholera and other virus. It already happened, and what it led us, we cannot overcome this one, even though we already experienced another pandemic that happened not only one, but but more. Okay, I think that's all from me. Thank you. Oke, namanya 30 detik ya. That's from Areta. Now the last we will welcome Ali. Okay, Mas. Okay, to talk about COVID-19, it's such a long pandemic that still end till this day. And these motions talking about these motions believe that the pandemic or COVID-19 itself bring give a fortune to the mankind, but yeah, maybe it gives a fortune to the mankind, but actually the mankind, I mean the people face a lot of hardships in this COVID-19. But here, firstly, I would like to rebut the arguments from government. She say that with this COVID-19, people will adopting technology because we live in era that using a lot of using a technology. But actually, to adopting a technology, it's not easy for a lot of, I mean, like not all people easy to adopting technology itself, because maybe the things that support, maybe some people are not supported to adopting that technology. Let's say like this, in in our country, like maybe this is happening in all country in the world, like the education's adopted online, but not all of students have I mean like have technology that supported, like computer or laptop or mobile phone like that. And with the conditions of economic of their family, exactly in this pandemic become worse, they are forced to buy all things that needed to support to adopting online to support online class, and it very memberatkan to their family like that. And not just this not just in this, but in adopting technology itself, I mean like not in like a phone or some stuff like that, but the connections also. I mean, not all the people are supported by good connections, and it will brings some a bad things to the people. Like it will bring stress if the students can have not good connections because they couldn't running the class or the online class with a secara lancar, and it will bring a stress to the student itself. And second,
in this in time of this COVID-19, like said by the government team, will I mean, like, people will think to going out from their comfort zone and looking for the way to I mean, fulfill their daily need, to I mean, like, to get money. Uh, I mean, like, if the support, I think that I mean, like, if the support of that things are not supported, I mean, they will not found the way to looking for uh, uh, what is it, like, the other job, so looking for the job alternative like that. Uh, and go to my arguments. My first arguments is about this, how COVID-19 increased the worries of people. Like, a lot of people worries to go out, and because they become not believe to other people if the other people are infected with COVID-19, like that. So this COVID-19 is is increase the worries of people if they have to going out, maybe to the crowded place. And my second argument is COVID-19 increased the stress of people, like what I said in my rebuttal to the government, and the example, like, students not have no support of their uh, technology or connections in educations. It will bring stress to the students, and the worst uh, impact is maybe the students will, like, uh, kill themselves and some stuff like that. So that's my arguments. Thank you. Alright, itu tadi adalah argumen kalian. Gimana rasanya debat pakai motion itu? Oke, jadi motionnya emang aku sengaja buat kayak gitu. Kita akan Susah. bahas nih. Gimana Jihan? Susah. Susah. Oke, jadi emang kayak gini ya. Motion judgment itu emang kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalnya debatnya BP itu judgment-nya ya emang kayak gitu. Interpretasinya itu ada banyak ya kalau motion judgment itu. Kenapa kok aku bilang interpretasinya ada banyak? Nah, sekarang aku akan perlihatkan ke kalian. Aku ini share screen ya. Aku akan share screen catatan dari argumen kalian. Nah, alright. Memang argumen ini susah, tapi itu karena kalian belum tahu aja cara ngupasnya. Jadi kan kemarin aku ajarin motion judgment. Itu mungkin kalau kalian kemarin masih ingat, atau mungkin dengan jeli mencatat yang udah aku ajarkan kemarin, itu sebenarnya approach-nya gampang. Kenapa aku bilang approach-nya gampang? Sekarang kayak gini ya. Ingat motion judgment itu debatin soal apa? Dan debatin soal value, dia itu right or wrong. Ya enggak? Kalau di motion ini, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Value yang kita debatin itu apa di sini? Fortune bukan? Fortune, betul. Nah, ini fortune-nya aku garis bawah ya. Kalian bisa lihat kan yang aku share screen? Iya. Yeah. Bisa Mas, nah, bisa. Fortune. Oke. Nah, lalu ingat, approach ketika kita mau melakukan speech, ketika mau debat, ada apa aja definition yang paling utama, ya enggak? Ya, itu udah framing kan? Framing itu isinya ada story, most of it kalian udah,
Terus habis itu ada problem, ya kan? Terus habis itu ada apa namanya goal, ada stance. Tapi ingat, ini motion judgment kan? Motion judgment goalnya kita skip aja. Jadi tadi David ingat goalnya di skip karena kita cuma ngejudge aja nih value-nya apa, benar apa enggak. Kalau dia for ini kayak goal David tadi kan menyampaikan goalnya yaitu making people realize that COVID-19 is a good thing gitu kan. Gak usah pakai itu karena kita nggak debatin itu. Kalau kamu goalnya kayak gitu, nanti orang-orang akan bertanya terus gimana caranya membuat people to realize gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak debatin itu, kita debatin sebenarnya COVID-19 itu dia fortune or not gitu ya. Nah di sini artinya goal bisa kita coret gitu ya. Nah terus sekarang ngomongin dulu nih pertama definition. Kalau kemarin motion proposal, definition itu kan gampang kan, kita cari keywordnya di motion, lalu kemudian kita definisikan satu-satu. Ya kan? Kalau di motion ini, COVID-19 kan udah jelas definisinya apa. Gitu. Mankind itu kan udah jelas juga definisinya apa. Nah, fortune ini yang perlu kita definisikan, dan ini yang paling krusial. Tapi ingat, kalau di motion proposal, definisi kan gampang, kayak fortune itu artinya apa. Tapi kan kalau di sini motion apa kata fortune kan kayak orang udah tahu semua kan, oh itu adalah suatu hal yang bagus kan gitu. Nah, saranku adalah di motion judgment yang kayak gini, itu definisinya adalah characterization of value yang didebatin. Nah, ini coba nanti kalian lihat tuh rekaman-rekaman pertemuan sebelumnya yang kita belajar motion judgment, itu yang kita belajar argumen judgment, itu aku udah ngajarin kayak gini. Nanti kalian bisa bisa di-review lagi ya. Nah, maksudnya apa traditional value yang didebatin? Nah, gini, value yang didebatin itu apa di sini? Fortune. Nah, fortune kita characterize. Menurut kalian tuh ukuran fortune tuh, yang kalau kalian ngomong fortune dalam motion ini, itu ada apa aja sih di dalamnya? Tadi ada beberapa tuh yang udah dibahas sebenarnya. Yaitu argumen kalian sebenarnya. Fortune di sini adalah misalnya changing people into a good into a good activity atau into a good character. Misal kayak gitu. Bisa forcing people to advance atau cope up the tech. Kan gini, ya toh. Terus apa lagi kira-kira tadi environment. Nah, fortune-nya adalah misalnya helping environment. Nah, terus ada banyak tuh yang kecil-kecil tuh. Misalnya ini yang tadi si David bahas soal mass crowd, ya enggak? Davis, mass crowd. Terus apa lagi di sini? Terus, family relationship. Terus, apalagi kira-kira yang bisa ditambahkan dari argumen kalian? Oh, health awareness ya. Ini argumennya si Reta sebenarnya tadi bagus tadi. Nanti aku akan bahas. Nah, sekarang kayak gini. Ketika kita ketemu emotion fortune kayak gini, emotion judgment kayak gini, otomatis kita harus mengkarakterize yang namanya value-nya dulu. Yang pertama nanti kalian lakukannya. Ini dimasukkan di definition. Jadi ketika kalian menyampaikan motion-nya, awal-awal itu kan kalian definition. Nah, sebagai gantinya definition di motion judgment itu kayak gini characterization. Jadi kalian ngomong dulu. First of all, ladies and gentlemen, what we mean by fortune is how COVID-19 could change human from bad point to a good point. How COVID-19 could actually force human to care more on environment, to have more awareness on health, to have more incentive on technology, etc. Misalnya kayak gitu. Itu diucapkan di awal definition. Jadi kita semua harus sudah paham arti yang kita maksud dengan fortune itu apa. Kayak gitu. Pertama kayak gitu ya. Jadi ini penting banget karena semakin banyak characterization yang kalian pakai di sini, itu akan semakin banyak argumen yang akan kalian dapat. Gitu ya. Itu adalah kuncinya di motion judgment tuh kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan saat kita harus cari characterization itu yang seperti apa? Kan gitu, ya toh. Menurutku semua characterization itu bisa dipakai ini. Semua bisa dipakai. Tapi kita harus mengurutkan dari mana yang kualitasnya paling oke. Biasanya kalau motion ini kan general tuh, fortune for mankind itu kan general banget, ya enggak? Ya, kita cari argumen yang general juga. Kira-kira yang umum tuh apa? Misalnya
oh ini tadi kalau aku akan ngambil pertama soal change dulu nih. Soal change tuh misalnya adalah soal teknologi. Kalau ini kan ini terlalu umum banget sih, good character. Tadi apa namanya yang convergent ini maksudnya ya. Jadi di sini menurutku ini bisa diganti kayak gini. Fortune itu maksudnya adalah kita bilang ya change. And it is actually a good thing. Nah, misalnya kayak gitu. A good thing. For example, itu first unit advanced tech. Misalnya gitu. Ini akan aku urutkan. Aku akan ambil teknologi, aku akan ambil environment. Terus relationship bisa jadi argumen yang tidak terduga dan bisa jadi argumen yang bagus. Tapi kayak argumen soal kriminal, terus apa namanya, health awareness juga bagus. Menurutku argumen yang kriminal itu menurutku argumen yang lumayan sepele sih. Masih bukan sepele juga sih. Gampang dibawa, tapi juga gampang terlibat. Kayak gitu, kayak tadi si Ali juga terlibat soal kriminal tadi. Oh ya, by the way, ini aku lupa ya, David belum di battle ya. Oh iya, Mas. Iya, aku lupa. Ya, gak apa-apa, di-skip aja ya, Fit ya. Terlibat dulu kemarin juga kayak gitu. Oke, aku lanjutin aja ya. Nah, sekarang kayak gini ya. Reduce mass crowd dan lain-lain. Ini menurutku soal kriminal, aku bilang aku akan deprioritize, akan aku bawa terakhir-akhir kalau aku udah buntu. Kenapa? Karena emang dia gampang bawanya. Tapi di battle juga gampang, jadi kayak percuma aja gitu bawa gitu loh. Dan itu kan sebenarnya variable banget. Aku lebih pengen analisis yang kemudian nggak terduga fortune-nya di sini. Misalnya nggak terduga itu contohnya adalah ternyata COVID-19 tuh ngubah karakternya orang ya. Maksudnya karakternya orang adalah sekarang orang tuh kemudian dipaksa untuk peduli antara satu sama lain. Untuk lebih konsideran, jaga jarak, pakai masker. Itu kan untuk melindungi bukan cuma dia sendiri, tapi juga melindungi community. Kan kayak gitu-gitu. Mereka saling membantu tetangga-tetangganya. Kita bisa contoh di Eropa, di Italia, kayak gitu kan. Saling menghibur satu sama lain. Itu kan kemudian analisis kayak gini yang kemudian akan disukai ketika motion judgment kayak gini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan argumen yang udah jelas kayak gini, yang basic-basic kayak gini, itu emang harus keluar. Tapi kalau kita pengen meres otak lagi, kita carilah analisis yang tersembunyi kayak gitu. Jadi fortune di sini artinya kan luas banget. Jadi enak sebenarnya kalian mencari argumen. Ketika kita cari parameter fortune atau parameter good thing itu apa aja sih, kayak gitu sebagai kuncinya. Pertama di sini ada pertanyaan belum nggak? Belum. Oke. Nah ini approach-nya awal kayak gini ya jadinya. Kalau misal apa namanya motion judgment. Jadi intinya adalah kalau motion judgment itu kita harus cari tahu dulu value yang kita debatin itu apa, lalu kita characterize. Ini yang harus kalian catat benar-betul. Sama hal dengan motion judgment yang lain. Kalau motion judgment yang lain kan sebenarnya gampang ya. Misalnya contoh kayak gini. Just believe that lockdown brings more harm than good. Ya enggak? Value yang didebatin apa? Ya ini. Brings more harm than good. Ini value yang didebatin. Artinya afirmatif ya udah ngomongin harm doang, negatif yang ngomongin good doang. Kan enak tuh, udah diarahkan. Ya enggak? Kan gampang kalau kayak gitu. Kalau ini kan belum diarahkan, artinya kita mencari characterization-nya dulu. Misalnya juga kayak gini. Ada motion lagi. Misalnya without regrets. Ini tuh juga motion judgment. Without regret fill up. Atau ini cash transfer. Kayak gini. Nah, ini kan value yang kita debatin kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira di motion ini value yang kita debatin apa? Value-nya. Regret. Regret. Iya, regret, benar. Jadi, dia regretnya itu dari sisi apanya gitu loh. Nah, ini hampir mirip dengan ini, fortune. Tapi regret karena sering dipakai, kan dia ada template-nya. Regret itu adalah sesuatu yang awalnya buruk, tapi ternyata dia in the end tuh menghasilkan suatu hal yang jelek. Kayak gitu. Itu parameter regret itu kayak gitu. Nah, artinya kan nanti argumennya enak, tinggal jelasin aja jelek-jeleknya, terus kemudian jelasin aja kalau negatif jelasin aja bagus-bagusnya kan gitu. Ya kan di sini paham kan? Kemudian kalau motion value judgment itu pattern-nya kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat polanya. Di sini kita cari value-nya,
lalu kemudian kita characterize. Kalau ini kan udah enak characterization-nya, kalau apa ya udah harm, tapi tinggal harm-nya apa aja, good-nya apa aja baru jadi argumen. Nah, kalau ini fortune juga sama halnya dengan motion yang kayak gini yang sama ya. Aku bilang misalnya, results believe that Trump is a disaster. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan value yang didebatin kan disasternya. Nah, disaster ini dimaksud apa? Kita characterize disaster dari segi apa? Misalnya, oh dia penyebab masalah, dia merugikan banyak orang. Kan misalnya kayak gitu kan. Nah, jadinya kalau kayak gitu kita harus characterize value-nya. Value yang kita debatin. Nah, baru characterization ini akan menjadi argumen kalian. Jadi, misal kalian menemu 5 characterization kayak gini, otomatis kalian akan punya 5 argumen. Enak toh kalau emotion judgment kayak gini. Dan ini semua langsung diturunkan jadi judul argumen. Misalnya, why COVID-19 could force people to advance dari teknologi. Kan gitu. Ya kan ini di argumen, buat judul komplit. Why COVID-19 could help the environment. Why COVID-19. Nah, ini yang ada di semester di sini, aku bilang juga nanti akan aku bahas ya. Ini menurutku perlu diperdetail lagi. Jadi misal diturunkan maskeratnya kita mau ngomongin soal kriminal. Why COVID-19 could reduce criminal possibility. Kan kayak gitu. Jadi judulnya itu langsung spesifik dan komplit kayak gitu. Why COVID-19 could improve family relationship. Why COVID-19 could improve health awareness. Nah, itu kan kemudian jadi judul argumen semua. Kayak gitu kan. Artinya karakterisasinya adalah kunci. Ketika kita ketemu motion judgment itu gampang sebenarnya. Cuman emang pusingnya tuh mikirnya itu. Karena sebenarnya dia tuh structure-nya atau polanya itu simple. Tapi emang mikirnya yang susah. Kayak gitu. Jadi kita harus kuncinya nemu value-nya dulu di sini. Kayak gitu ya. Nah, lalu framing. Framingnya oke, sorry tadi udah. Tapi kebanyakan problemnya belum. Sebenarnya kayak gini. Problem itu kalau di judgment itu opsional. Kecuali di judge ya. Kalau di judge dia problemnya pasti akan muncul. Tapi kalau di sini problem itu opsional. Karena biasanya dia digabung dengan story. Jadi aku bisa tulis kayak gini. Bisa digabung dengan story. Jadi sesimpel apapun nggak apa-apa. Yang penting aja yang dalam argumen. Lalu stance. Nah itu ya. Jadi ini pertama approach-nya kayak gitu. Jadi semoga setelah kalian melihat ini, ketika ketemu motion judgment nanti kan paradigmanya udah mulai lebih simpel ya ketika ketemu motion judgment. Sebelumnya ini ada pertanyaan nggak? Belum, Mas. Belum ada. Tapi ini kalian paham nggak atau masih perlu membutuhkan waktu untuk kemudian memproses informasinya? Paham kok, Mas, paham. Oke. Lanjut Aku dulu akan Kak masuk Opung. ya. Aku akan masuk ke individu ya. David dulu. Oke, story-nya oke bener kayak gitu. Goal-nya nggak usah, tadi aku bilang ya. Goal-nya nggak usah. Nah, di sini argumennya. Ini yang aku maksud di how COVID-19 reduce mass crowd. Di sini mass crowd di sini itu masih kata yang netral. Jadi kalau dikurangi itu kita nggak tahu dia itu adalah hal yang bagus atau hal yang jelek. Kan gitu. Aku syaratkan, David, ketika membuat judul, itu langsung yang condong ke stance-mu. Kamu kan government. Ya udah, bilang aja. Ketika jadi semester tuh untungnya apa sih untungnya? Misalnya kamu ngomongin soal kriminal. Jadi bilang aja, crime. Kita aja, Fit. Jadi kalau semester doang itu masih netral, belum bisa kayak langsung mendukung, menyatakan stance itu belum bisa kayak gitu. Nah, selalu ingat pattern yang aku ajarkan. Keyword 1 sama keyword 2. Aku mencoba nyata kayak gini, oke, masuk keyword 1 soal mass crime, dia ngomongin soal, oh ya ada mass crime nih, contohnya pickpocket, privacy issue, anxiety, terus kemudian si David jelasin, nah during COVID-19, mass crime itu not allowed. Tapi ini sebenarnya bukan keyword 2 sih. Ini lebih ke link, logical link-nya, atau linking logic. Not allowed. So, crime reduce. Kalau aku lengkapi kayak gitu. Nah, pertanyaannya, keyword 2-nya tuh bahas soal apa? Nah, pertama kayak gini. Analisis argumen kayak gini, itu mau dengan kayak gini, kalian akan terdorong untuk mengkarakterisasi setiap keywordnya dengan detail. Nah, di sini misalnya crime.
Ini kan juga sama tuh bahas krem nih ya. Nah, di sini kalian dipaksa untuk menjelaskan secara detail. Pertama diceritain dulu aja, nggak apa-apa soal krem. Pertama kayak gini loh, ini tipikal krem yang terjadi di mass crowd. Itu adalah misalnya ada pickpocketing, terus ada privacy, terus ada anxiety attack dan lain-lain. Terus kemudian jelasin dulu nih, crime kriminal itu dia tendensinya tuh meningkat. Sehingga sebenarnya kita tuh butuh banget ngurangin kriminal yang tiba-tiba kayak gitu. Nah, untungnya nih ada COVID-19. Nah, itu kan bagus. Jadi nggak cuma jelasin apa itu crime, tapi bisa jelasin trennya kayak gimana, problemnya apa, terus seberapa parah sih, dan lain-lain. Itu kayak kita cerita gitu. Jadi kayak crime itu kita kupas secara karakternya sampai detail banget. Jadi nggak cuma didefinisiin doang. Tadi kan cuma definisiin doang tuh, cuma kasih example kayak gitu kan. Nah, jelasin trennya kriminal itu sekarang meningkat dan lain-lain gitu. Lalu kemudian jelasin keywordnya COVID-19. Nah, lalu kemudian sekarang ada COVID-19 nih. Sekarang kita lihat tuh karakter COVID-19. Kalau kita ngumpul, jadi kita gampang menular. Kalau kita ngumpul, dia pasti gampang tertular. Terus kemudian akhirnya orang-orang tuh dipaksa untuk menghindarinya. Kan kayak gitu tuh. Itu kan keyword penjelasan soal COVID-19 tuh. Nah, lalu kemudian, kita bilang, itu malah sebuah hal yang bagus. Kenapa? Karena pada akhirnya, setelah COVID, mass crowd itu bakal dihindari. Dengan otomatis kan kriminal kan kemudian berkurang. Kan jadi kan alur logika sederhananya kan kayak gitu. Jadi masih yang basic ini. Nanti soalnya kenapa aku bilang basic? Karena setelah ini, nanti kalau kalian belajar argumentasi advance, kalian akan jelasin terus gimana soal kriminal-kriminal yang terjadi bukan karena mass, kayak contohnya mahasiswa karena COVID mereka lebih butuh duit, mereka lebih banyak mencari dan mencuri, mereka lebih banyak merampok dan lain-lain. Itu kan yang argumennya Ali tadi, itu adalah pertanyaannya argumen yang bagus sih dari Ali itu idenya. Nah, itu kalau kalian belajar versi advance akan belajar preemptive argumen itu namanya. Tapi di sini alur logikanya pertamanya kayak gitu dulu. Nah, di sini si David keywordnya masih belum dikupas semuanya ya. Dan jadinya itu aku bilang karakterisasinya masih kurang gitu. Nah, argumen kedua nih, kemudian help maintain environment. Nah, si David bilang, oke, ini environment. Pertama, keyword environment-nya dijelasin kalau environment itu already in crisis. Ini aku sebenarnya si David ini nggak jelasin ini soal eksplisit, tapi aku coba menarik-narik yang diucapin oleh David. Nah, tapi ini cuma gini doang, nggak dijelasin. Lalu ini yang COVID-19 kita tuh banyak kan mengurangi perjalanan, jadi penggunaan vehicle itu berkurang. Terus kemudian kita lihat tuh pre-COVID people tuh use transportation a lot dan lain-lain gitu kan. Nah, itu kan characterization. Benar kan? Itu kan characterization dari COVID itu. Nah, terus kemudian environment-nya, sekarang kita lihat tuh sebenarnya environment-nya lagi in crisis. Industri dijelasin lagi di sini ya. Ayo dijelasin lagi. Maksudnya in crisis itu apa? Misalnya pollution rate-nya tinggi. Jelasin angkanya, kasih data, kan gitu. Terus kemudian orang-orang itu yang paling utama sih transportation ya. Kemudian karena mereka sering jalan-jalan, mereka suka kemudian sampah tuh naik dan lain gitu kan, sampah perjalanan, sampah di tempat-tempat pariwisata, kemudian plastik. Nah, itu kan kemudian hubung-hubungkan ya. Yang jelas ini karakterisasi dari environment. Nah, habis itu lagi dikasih logical link. Ini sederhana aja nyambungnya. Yang penting ini menjelaskan prosesnya kenapa kemudian COVID-19 bisa maintain environment. Pada akhirnya prosesnya itu proses yang sederhana itu terjadi di sini, yaitu ketika orang itu ngurangin vehicle, kemudian otomatis polusi yang keluar dari vehicle juga akan berkurang. Nah, kan gitu kemudian akhirnya ngomongnya. Jadi di sini linking logiknya harus ditambahin ya, David. Itu supaya komplit. Jadi aku bilang ini tuh kalian harus ini tuh sederhana, tapi masih banyak dari kalian yang belum komplit. Jadi aku mau tuh kalian semua, David dan lain-lain, nggak cuma David doang, itu basicnya dikuasai dulu semua ya, dikomplitin cara analisis argumen kayak gini. Kayak gitu ya, selalu ingat keyword 1, keyword 2, keyword 3. Bahkan ya, aku bilang, dengan kalian menguasai basic ini sampai komplit pun, kalian ngelawan debater yang kemudian udah experience, bukan yang Zino ya, kalau Zino pasti udah komplit, yang experience tuh, kan mereka juga sering salah-salah itu. Ini bisa menyelamatkan kalian kalau kalian punya
object analysis ini. Berarti ditambahin dengan trik-trik layer argumen yang berikutnya. Itu intinya kayak gitu. Kita bahas juga argumen ketiga nih. COVID-19 benefit people by stay at home. We usually don't interact to family with work from home. We stay at home. We can interact more. Maximize family reaction. Kayak gitu kan. Oh, interaction. Reaction. Nah, ini pertama juga sini apa namanya harus kita karakteris dulu nih. Benefit people ini pertama judulnya dievaluasi dulu ya. Benefit people by stay at home. Benefitnya itu apa dulu? Judulnya harus dibuat spesifik karena kalau kayak gini terlalu umum. Misalnya, why COVID-19 could strengthen the family relationship. Kan kayak gitu kan lebih enak. Jadi nanti kemudian akan bahas soal family relationship, terus kemudian bahas soal apa namanya COVID-19 kan gitu. Jadinya hal yang paling pertama kali untuk kalian perbaiki ketika ada argumen adalah lihat dulu judulnya. Judulnya itu udah benar apa belum, udah komplit atau spesifik apa belum, pakai kalimat komplit. Lalu kemudian setelah itu kalian cek tuh keyword 1 sama keyword 2-nya dari karakteris dengan benar apa belum. Lalu kalian lihat tuh linking logiknya udah ada apa belum. Kalau udah komplit semua, menurut itu udah menjadi argumen yang sangat sufficient. Walaupun itu masih one layer ya. Jadi kayak gitu. Itu menurutku si David ini dicatat baik-baik tadi. Ini masih kurang spesifik ya. Ini kurang spesifik. Lalu kemudian yang ini juga tadi belum, masih netral, masih belum condong. Jadi ini selalu diingat untuk membuat argumen terus analisisnya ini, karakterisasinya belum. Ini juga logiknya belum. Jadi kita biasakan membuat analisis kayak gitu karena dengan kayak gini kita bisa menganalisis komplit dan logikanya ada gitu. Ini kan analisis komplit itu makanya kayak gini. Ini kan characterization ada, logikanya tentu di mana, dari sini logikanya, linking logiknya kayak gitu. Itu kemudian cara analisis argumen itu kayak gitu. Nah, otomatis kan jadinya mengikuti nanti apa namanya intervensi apa enggaknya. Menurutku ya semua motion judgment in the end pattern-nya sama. Jadi dengan mengetahui kunci ini, menurutku kalian mulai dari sekarang harusnya kalian sudah bisa melihat motion judgment sebagai motion yang sama. Itu pernah David dulu ya. Lalu ini aku akan lanjut ke Reta nih yang sama dulu. Nah, Reta menurutku argumennya bagus, di sini bagus argumennya. Si Ali juga ada argumennya rebatalnya. Ali rebatalnya bagus tadi. Aku ngomongin argumennya Reta dulu. Tadi Reta ini ya harusnya rebatal dulu ya di awal ya, baru argumennya. Tadi mungkin rebatalnya miss, rebatalnya di akhir-akhir. Tapi timingnya benar kok, timingnya 4:30 selesai argumen terus habis itu rebatal. Kalau dibalik kan tetap sama aja. Yang penting berarti kalau dibalik tadi sebenarnya si Reta itu rebatalnya adalah 2,5 menit. Harusnya kan kayak gitu kalau waktu 7 menit. Terus kemudian argumennya 4,5 menit. Gitu. Nah, kita bahas nih pertama. How COVID-19 improve technology quickly. Jadi argumennya udah komplit sebenarnya, udah komplit. Tapi kemudian di sini analisis karakterisasinya yang kemudian harus perlu ditambah lagi. Artinya di sini aku bilang karakterisasinya Reta itu belum ada, tapi langsung masuk ke logiknya. Itu adalah masalah yang jadi bukan masalah. Ini adalah starting point yang bagus buat debate. Karena pada akhirnya dia sudah bisa memikir logik. Kan ya gitu. Sebentar aku minum dulu ya. Pada akhirnya logiknya bisa didapat. Karena kadang-kadang ada orang yang susah untuk mendapatkan logik di argumennya. Kan gitu. Nah, kembali ke sini. Di sini, si Reta udah menyampaikan logical link-nya dulu. In the end, we learn that way that we need to improve technology and we did. Kayak gitu kan. Nah, tapi di sini belum dikarakteris tuh si data technological itu yang dimaksudnya seperti apa. Kita harusnya dikarakteris dulu. Oke, itu technological. Oke, now first of all let's talk about technology. Teknologi kita maksud ada banyak hal. Teknologi algoritma, teknologi artificial intelligence untuk menemukan obat-obat, teknologi untuk proses pendidikan secara online. Kemudian nggak cuman kita itu menemukan teknologi baru, tapi the moment ketika manusia itu bisa menggunakan teknologi secara sepenuhnya, itu adalah saat di mana improvement terjadi. Misalnya, kita sekarang mulai menggunakan handphone kita lebih banyak untuk kegiatan belajar. Kita
mulai menggunakan laptop kita lebih banyak untuk conference dan lain-lain yang lebih berguna gitu loh. Daripada sebelumnya cuman kita majority kita pakai untuk apa doang, untuk scrolling, untuk chatting dan lain-lain gitu kan. Nah, ini adalah parameter dari teknologi. Nah, di situ semua tuh dibahas ya kita ya. Dibahas tuh karakteristik teknologi itu. Nah, baru kemudian jelasin soal COVID ini. Nah, itu adalah parameter teknologi yang kita maksud. Nah, sekarang ketika COVID-19, kita itu human movement itu kemudian dibatasi. Hal-hal yang sebelumnya kita lakukan secara tradisional, artinya face to face, harus kita alter karena kita nggak bisa melakukannya secara face to face. Kayak gitu kan. Kita harus gimana caranya melakukan sesuatu hanya di satu tempat. Dengan bantuan apa? Nah, dengan teknologi itu langsung masuk di logical link-nya. Dengan COVID-19, kemudian dipaksa tuh untuk melakukannya dengan sekeras-kerasnya. Paksaan ini dalam bentuk apa? Nah, kan harus dijelasin prosesnya nih. Prosesnya. Ini jelasin. Prosesnya kita belajar untuk mengimprove teknologi itu dimulai dari pertama kesadaran dulu. Dengan COVID-19 kita mau nggak mau dipaksa untuk sadar untuk melakukan perubahan. Kan kayak gitu. Kemudian cerminan dari kesadaran ini dicerminkan dari apa? Pemerintah invest more on teknologi. Mereka mau mensubsidi kuota, mereka mau mensubsidi HP, kan gitu. Mereka mendorong kemudian orang-orang itu lebih aware sama penggunaan HP yang bermanfaat itu seperti apa. Nah, itu kan proses yang terjadi ketika COVID-19 dan mereka tuh terpaksa dari situ, mereka lama-lama kan terbiasa. Nah, itu kan prosesnya terjelaskan kan. Kayak gitu ya kita ya cara menganalisisnya ya. Itu supaya komplit argumennya. Itu adalah analisis yang paling dasar, tapi udah komplit itu menurutku udah tidak argumen yang bagus walaupun satu layer doang kayak gitu. Kalau ini udah bisa basicnya ya. Jadi sebenarnya itu kalian tuh bisa perform good in a tournament, in the tournament, even if kalian tuh masih basic asalkan kalian menguasai basicnya secara sepenuhnya. Kayak gitu. Nah, ini aku bahas argumen kedua lagi nih. People awareness of hygiene is improving. Okay. How people awareness of hygiene is improving. Kalau nggak kayak gini, how COVID-19 improve people awareness of hygiene. Kan kayak gitu. Jadi semua jenis judulnya itu sama ya, supaya enak. Jadi sini apa namanya keyword satunya, kemudian di sini ada keyword duanya. Nah, di sini juga sama. Saya lihat langsung terjun ke logiknya. Oke, logiknya ada. Karena COVID-19 itu sebuah penyakit yang bisa dikalahkan dengan kebersihan, sekarang orang-orang terpaksa untuk pay attention to cleanliness, mereka washing hand, dan lain-lain. Kan gitu kan? Ini benar. Tapi lagi-lagi belum ada characterization-nya. Keyword 1, keyword 2, itu gimana? Kayak gitu kan? Juga sama. Kayak gitu ya. Di sini jelasin dulu keyword satunya. Hygiene. Ngomongin hygiene. Hygiene itu apa sih? Kemudian ini kebersihannya orang. Jadi kita ngomong juga soal sanitation, itu kebersihan lingkungan, kan gitu. Nah, ini kan ada di kuliah K3, pasti kalian yang jurusan teknik ini pasti belajar K3 di sini. Nah, apa namanya? Hygiene di sini tuh soal kebersihan diri, kemudian sanitation, kebersihan lingkungan. Sebelumnya soal hygiene dengan lain, people tuh sangat low banget awareness-nya. Cuci tangan itu cuma kalau mandi doang. Terus kemudian apa namanya? Pakai masker, hand sanitizer itu jarang. Sekarang karena COVID itu memaksa kita untuk selalu bersih. Kenapa? Nah, ini kan kemudian kita masuk ke jumping ke keyword kedua. Ketika COVID itu dia memang virus yang kemudian menempel tuh, menyebar melalui droplet, dia menempel kemudian di tangan, di pintu, di semua tempat kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bilang COVID-19 ini bisa meningkatkan hygiene. Kenapa? Karena logikanya kayak gini nih. Nah, masuk logical link. Logikanya adalah people mau pay attention to cleanliness karena mereka nggak mau menularkan COVID itu. Mereka tahu kalau COVID-19 itu penularannya itu cepat dan itu it will give you a bad situation kalau kamu benar-benar infected, kan gitu kan. Nah, akhirnya kemudian orang-orang terpaksa untuk kemudian melakukan kebersihan diri. Nah, itulah saat dimana mereka itu aware itu lama-kelamaan. Pertama mereka melakukan itu karena terpaksa itu nggak apa-apa, lama-lama nanti juga akan aware itu karena mereka mulai terbiasa, kan gitu bawahnya. Kayak gitu ya Rita ya analisisnya. Nah, lalu di sini argumen ketiga, mankind will learn to adapt. Oke, ini bisa menjadi argumen yang meta. Argumen yang meta, argumen yang bagus. Kenapa kok bisa bilang kan ini akan jadi argumen yang meta? Karena adaptation adalah kunci sebenarnya.
Ini pertama diperbaikan judulnya dulu ya. How COVID-19 force mankind to adapt. Kayak gitu. Artinya di sini adalah keywordnya ada COVID-19 sama ada adapt. Ya enggak? Di sini akan lebih bagus banget kalau kita pertama jelasin dulu keywordnya kan. Keyword adaptation-nya dulu. Jelasin. Jadi dari sendiri, adaptation itu bukan hal yang sepele. Kenapa? Human itu bisa survive ketika mereka adapt. Kan gitu. Human itu bisa survive ketika mereka adapt. Dari dulu sampai sekarang tuh mereka adaptasi. Pertama dari dulu dari zaman purba, dari kemudian sampai ke zaman es, kemudian sampai zaman batu dan lain-lain. Mereka beradaptasi dengan dingin. Mereka membuat pakaian yang hangat dari kulit. Zaman batu, mereka membuat peralatan-peralatan artefak-artefak buat berburu yang buat lancip-lancip. Kan gitu-gitu kan. Itu semua terjadi kan adaptasi. Sampai sekarang kita pintar bisa membuat teknologi karena kita adaptasi. Kita belajar dari apa yang kita lalui. Artinya adaptasi itu adalah kunci. Nah, sebelum COVID-19, human tuh terlihat stuck. Stuck itu di mana? Nah, kalian bisa ngomongin soal apa namanya, soal karakternya human ini bisa secara umum sebenarnya. Bisa secara umum. Mereka tuh susah untuk diajak berubah secara radikal. Misalnya dari yang offline menjadi online, misalnya dari yang individualis menjadi lebih sosialis. Mereka semakin ke sini, human itu semakin individualis kan, bisa kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya cerminan jeleknya adaptasi manusia di sini. Nah, kamu bisa ngomongin kayak gitu. Lalu kemudian dijelasin COVID-19. COVID-19 itu adalah sebuah hal yang kita bisa bilang itu natural disaster. Kemudian dan itu terjadi di luar dugaan manusia. Hal-hal seperti ini yang dibutuhkan untuk human itu kemudian berubah untuk beradaptasi. Misalnya kayak gini, dulunya perubahan iklim dari perbedaan pertama dari zaman es, kemudian sampai ke zaman batu, terus kemudian zaman apa lagi, itu kan perubahan yang tidak terduga. Mereka tuh butuh hal-hal yang kayak gini untuk belajar, kan gitu. Contohnya kamu bisa kasih contoh yang lebih dekat, yaitu apa coba? Wabah lapes, misalnya kayak gitu. Jadi yang terjadi di Europe, history of Black Death. Sebelumnya Europe itu adalah pemukiman yang kumuh banget, yang kotor banget. Akhirnya terjadilah wabah lapes. Karena apa? Karena itu kotor. Tikusnya yang menyebarkan virus ada di mana-mana. Setelah lapes apa yang terjadi sekarang? Europe punya standar air minum terbaik di dunia, aku bilang. Itu kan air minum yang paling bersih sekarang. Terus kemudian drainasenya sangat bersih. Kemudian taraf hidupnya naik dan lain-lainnya enggak. Itu salah satu contoh di mana adaptation yang kemudian luar biasa dibutuhkan force ya, atau perubahan yang dibutuhkan tekanan yang luar biasa juga. Nah, itu kan sebenarnya kita ngomongin ya kan COVID-19. Nah, kemudian jelasin linknya. Nah, itulah kenapa COVID-19 itu bisa membuat mankind itu adaptasi, karena pada dasarnya logikanya adalah manusia itu nggak akan bisa berubah ketika dia itu nggak didorong, dan harus selalu didorong terus kayak gitu. Karena in the end kemudian ketika nggak didorong, mereka punya nature untuk menjadi apa? Untuk malas. Mereka ada in comfort zone kayak gitu loh. Jadi ini bisa dibahas sebenarnya adaptasi ini. Tapi hati-hati ketika ngomongin argumen kayak gini, bisa jadi adalah sebuah hal yang cukup general. Karena nanti contohnya akan meluas kan. Tadi kayak aku pas aku jelasin tadi kan contohnya meluas kan, soal kesehatan, soal ekonomi dan lain-lain. Tapi sebenarnya pada intinya kita tuh ngomongin soal karakternya manusia itu adaptation. Menurutku bisa dibuat perbandingan kayak gini. Ada contoh spesies yang mereka punah gara-gara nggak bisa adaptasi. Ya nggak banyak kan contoh spesies-spesies yang punah kan. Kenapa mereka bisa punah? Karena nggak bisa beradaptasi dengan perubahan iklim, perubahan habitatnya mereka udah mulai berubah. Karena mereka nggak bisa beradaptasi, ya udah mereka punah. Kan gitu. Pastilah contoh-contoh. Ada kemudian badak watery nose yang kemudian nggak bisa beradaptasi, mereka kemudian punah. Kadang-kadang mereka nggak bisa beradaptasi dengan air yang selalu berkurang dan cuaca semakin panas. Sekarang pohon-pohon, ada banyak pohon yang kemudian udah habis gara-gara apa? Tipe udaranya tidak sesuai dengan mereka, kan gitu. Ini kemudian adaptasi di sini itu membantu banget buat manusia. For apa sih sebenarnya? Yang paling penting survival. Ya enggak, akhirnya manusia yang banyak yang mati. Tapi di sini manusia belajar supaya nggak mati dan bisa menghadapi itu. Pada akhirnya setelah ini standar hidup manusia itu akan lebih tinggi lagi, akan mereka memperhatikan kesehatan lebih tinggi lagi dan lain-lain kan gitu kan. Ini adalah kemudian
bisa jadi argumen meta di sini di situ. Jadi bagus enaknya tuh kayak gitu kalau argumen judgment ya. Kalau dengan cara basic pun kita bisa mengupasnya secara dalam sebenarnya kalau argumen judgment tuh kayak gitu. Keyword 1, keyword 2 terus logical think. Kayak gitu. Ternyata ada pertanyaan? Udah sih. Enggak ya. Nah ini sama nih, hal yang sama terjadi di argumen keempat dan kelima. Bahkan di argumen keempat ini cuman judul doang. People will think out of conversion and it is a good thing. Titik. Nggak ada penjelasan sama sekali. Harusnya yang pertama perbaiki why COVID-19 make people think out of conversion atau make people get out of conversion. Jadi jelasin conversion yang dimaksud itu conversion di bidang apa. Mungkin kita nggak bisa ngomong di bidang ekonomi. Bisa. Conversionnya sekarang people itu tergantung pada employment. Nah, dengan COVID-19 mereka kemudian tuh dikeluarkan dari employment, kan gitu. Nah, gimana caranya COVID-19 itu kemudian bisa membuat mereka tuh keluar dari comfort zone? Nah, ini logical linknya di bawah tuh. Kemudian pada akhirnya karena because of needs of survival, mereka mau nggak mau harus melakukan sesuatu dengan supaya bisa mendapatkan duit kayak gitu. Nah, beberapa hal yang bisa mereka lakukan adalah memulai bisnis. Kenapa? Karena mereka nggak bisa tuh nyari kerja, kan kayak gitu kan? Karena para company udah mulai pada bangkrut kan gitu. Nah, di sini silakan lakukan hal yang sama di jelasin dulu comfort zone-nya tuh apa. Misalnya kalau bahasa ekonomi ada ekonomi, di karakter sampai detailnya. Pertama, company yang mulai bangkrut gara-gara COVID, banyak PHK, masyarakat butuh duit, dan mereka harus cari cara yang cepat, misalnya kayak gitu kan. Nah, salah satu opsi yang bisa diambil adalah dengan mereka jualan, misalnya kayak gitu, membuka usaha sendiri, kan kayak gitu. Jadi di sini kita karakterize tuh comfort zone-nya, terus karakterize juga COVID-nya, kan gitu. Dengan adanya COVID, kita itu nggak bisa bergantung lagi dengan tipe pekerjaan yang lama. Bahkan orang yang udah punya bisnis pun, mereka juga harus berubah, kayak gitu. Misalnya sekarang kalau kalian amati ekonomi bisnis sudah mulai banyak evolusi dari yang konvensional, mereka harus punya tempat, harus punya meja, harus punya kursi dan lain-lain. Kemudian sekarang mereka jadinya pengen punya delivery service. Mereka sistemnya online, which is itu sebenarnya kalau kita if we think about it, itu more beneficial karena cost-nya turun. Mereka nggak harus sewa ruko, harus beli meja kursi, harus beli dekorasi yang bagus-bagus. Mereka cukup punya online platform aja, kan gitu. Ya kan di sini kemudian categorization-nya ada, conversion ada, categorization COVID-19 ada, terus kasih logical link. Nah, dengan COVID-19 itulah saat dimana people itu memang dipaksa untuk berubah di sini. Dan mungkin nggak sih perubahan itu dipaksa. Kita bilang mungkin walaupun tidak terjadi secara instan. Ini kan prosesnya dijelasin, prosesnya di logical link-nya, kan gitu. Mungkin nggak akan jadi secara instan, memang perlahan-lahan. Ada yang akan bisa melakukannya, ada yang kesulitan. Yang kesulitan akan ada banyak jalan sebenarnya. Mereka bekerja sama, mereka mengutang dulu dan lain-lain. Mereka akan belajar juga mencari market, kan kayak gitu walaupun di COVID-19. Nah, justru nanti ketika kita setelah pandemi, ketika mereka sudah tahu caranya berjualan di zaman susah kayak COVID-19, di zaman normal akan lebih mudah lagi, kan bisa kayak gitu. Kasihlah penjelasan kayak gitu ya. Itu analisisnya kayak gitu sama aja. Dan argumen kelima juga sama. COVID-19 could resist pollution, tapi ini mirip sama yang sebelumnya, dan menurutku sarannya juga sama. Keyword 1, keyword 2 tadi belum komplit, cuman linknya tadi mungkin udah ada linknya, cuman karakteristiknya masih belum ya. Nah, rebuttal. Will's life matter, but kita tuh bisa jadi plastik. Nah, ini ada dua hal yang menarik. Kenapa? Pertama, ini bukan rebuttal, tapi ini adalah yang namanya counter argument. Kenapa aku bilang counter argument? Karena ini nggak ngedikit sama sekali. Si Reta kan jelusin apa mau rebuttal kalau iya emang kita tuh kehilangan hidup, kita kehilangan materi dan lain-lain. Tapi kan kita juga mendapatkan hal yang bagus. Nah itu kan sebuah argumen tandingan. Harusnya dibantah tuh. Kita nggak kehilangan hidup, kita nggak kehilangan materi, kita nggak kehilangan lain-lain. Harusnya kan kayak gitu Reta, cara rebuttalnya.
Ini aku belum bisa mencobanya sebagai rebuttal. Tapi sebenarnya yang kedua ini dia punya potensi untuk menjadi rebuttal. Kenapa aku bilang dia punya potensi menjadi rebuttal? Nah, kita lihat. Ini adalah argumen exclusivity sih. COVID-19 itu membuat kita tuh losing life, losing materi dan lain-lain. Tapi sebenarnya, is it actually a bad thing? No. It is actually a normal thing that happen. Jadi kita nggak bisa bersedih karena itu. Kenapa aku bilang normal thing that happen? Kita kehilangan itu udah dari dulu. Ketika wabah kolera, pas outbreak, bahkan karena kesehatan biasa pun karena kecelakaan dan lain-lain, kita udah biasa kehilangan hidup, kita udah biasa bangkrut, kehilangan duit dicolong sama orang, kita kemakan hutang dan lain-lain, itu hal yang biasa yang terjadi. Menurutku itu bukanlah suatu hal yang merugikan, itu udah normal terjadi. Dan kita bilang human itu sudah bisa mencari solusinya dari itu, ya enggak? Losing life solusinya apa? Move on. Losing materi solusinya apa? Mencari lagi, mencoba lagi. Kan itu udah banyak tuh sistemnya yang mendukung, udah ada apa namanya sistem orang-orang tuh saling mendukung satu sama lain. Ada yang stres gara-gara bangkrut, ya dia pasti akan didukung, entah dikasih motivate, entah dia dikasih channel untuk mencoba lagi, pasti pinjaman dan lain-lain, ya enggak? Kan kemudian human tuh already learn to cope up with this loss. Nah itu kan rebuttal yang bagus kan kayak gitu. Makanya aku bilang yang kedua ini potensial. Sekarang ini bukan rebuttal, tapi ini adalah counter argumen. Kenapa? Karena pada akhirnya kan di sini kalau aku masukkan dari argumen kelima kan bisa ngomongin soal environment, ya enggak? Ini bukan rebuttal tapi counter argumen. Ini yang potensial menjadi rebuttal. Kayak gitu ya, Rita. Ada pertanyaan nggak? Ini gini Mas. Kalau misalnya kan pas dari tim oposisi kan ngomong, terus berarti kan nyatat rebuttalnya kan beda lagi nih. Terus tuh nanti bingung kalau mau gabungin ke argumen. Jadi dipisah gitu loh, argumen aja, argumen, rebuttal. Padahal kan ini sementara ini harusnya gitu kan. Caranya gimana nih gabungin? Harusnya apa? Hitungan. Harusnya kan bisa yang ini loh. Harusnya kan argumen tandingan kan. Bukan rebuttal. Oh iya. Jadi pertama kita intinya harus tahu dulu perbedaan utama antara rebuttal sama argumen itu apa. Itu aku bahas kemarin di materi rebuttal. Perbedaannya utama apa? Rebuttal itu adalah bantahan langsung, direct negation of opposition's argument. Kan gini, kalau misalnya argumennya oposisi itu adalah kita kehilangan hidup di ketika COVID-19, harusnya argumen rebuttalnya adalah kita kayak gini, ya nggak? Kita nggak kehilangan hidup malah justru kita lebih menghargai hidup yang kita punya sekarang. Kan bisa kayak gitu, narasinya jadi berubah kayak gitu kan. Intinya kita rebuttal tuh kayak gini, we don't lose life, dan ini kita harus pertanyakan di sini. Kita kepikiran kayak gini untuk rebuttal, kita pertanyakan. Ini negates argumen yang mana? Ya enggak? Reduce plastic. Apakah opposition itu ngomongin kalau COVID-19 meningkatkan plastik? Atau apakah oposisi itu ngomong kalau COVID-19 itu meningkatkan hunting? Kalau kita bilang itu nggak meningkatkan dan merugikan, kan nggak kan tadi kan nggak ada yang ngomong kayak gitu kan. Nah itulah saat dimana kita membedakan mana rebuttal, mana argumen kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah buat argumen udah ketemu 5, tapi pas kita mikir rebuttal, kalau kita kepikiran hal yang kayak gini, yang bahkan nggak ada di argumen, ada 2 pilihan. 1, kamu langsung masukkan sebagai argumen tambahan, atau 2, kamu hilangkan aja, kamu tinggal, karena ini kemudian nggak berguna buat rebuttal, nggak akan menjatuhkan argumennya lawan sama sekali. Kalau ini memang hal yang penting, ya udah masukkan ke dalam argumen kayak gitu. Kira-kira paham nggak ada tadi? Oh iya, paham Mas, makasih. Nah, oke, kayak gitu ya. Jadi sekarang aku akan bahas yang negatif. Jihan, oke. Ini aku bilang ini perlu aku apresiasi komprehensinya Jihan untuk menangkap argumennya David, itu benar ya di sini. Oke, dia ngomong soal this method, soal pollution sama family relationship, dan ini jadi bersatu nih. Nah, ini attempt-nya udah bagus, cuman usahakan rebuttal tuh strukturnya sama dengan argumen.
ada assertion, ada analisis, ada example-nya, ada conclusion-nya. Itu sih mass crowd. Tapi kan ya mereka produce mass crowd dan mereka bilang mass crowd itu menguntung apa, ketika kita mengurangi mass crowd itu kemudian itu menguntungkan kayak gitu kan. Nah, kemudian si Chen bilang, enggak, justru kita butuh mass crowd. Nah, ini adalah sebuah direct communication. Ini benar ya batalnya. Misalnya kita butuh entertainment, kita sebut, tadi jelasin kan ekonominya kan. Nah, itu mungkin benar kayak gitu udah benar. Tapi kalau kayak gini, aku masih belum bisa menilai kalau rebuttal ini bisa menjatuhkan argumennya si David. Kenapa? Karena hal yang dibawa oleh Jihan di sini, contohnya adalah environment, school, ekonomi, dan lain-lain. Sedangkan inti dari David di sini, itu ngomongin soal crime yang harusnya di sini. Itu tuh si Jihan juga ngomongin soal crime. Kan gitu harusnya. Ketika dia bilang, kalau kita menghindari dari masalah, kita bisa mengurangi crime kok. Nah, si Jihan bilang, justru kita butuh crowd. Karena dengan crowd, itu pertama dari kayaknya dulu nggak apa-apa. Aktivitas ekonomi berjalan. Ketika aktivitas ekonomi berjalan, orang itu akan kehilangan satu alasan untuk melakukan kriminal, yaitu ekonominya. Kenapa? Ketika mereka ekonominya itu hilang, mereka kemudian cenderung mencari jalan pintas, mencari duit, misalnya buat mencuri atau merampok dan lain-lain. Ya enggak, itulah hal yang itu alasan kenapa kita membutuhkan crowd yang bisa generate economic activity. Nah, itu kan kemudian bisa masuk tuh, bisa nyambung. Jadi, ingat ya, argumen si David adalah soal crime, ya berarti dia batalnya harus soal crime juga. Kayak gitu ya, Jihan ya. Yang ketiga nih, yang kedua, we cannot really depend on COVID-19 because more harm than benefit. Ini the massive change. Ini kan ngomongin soal environment, soal pollution ya. Ini rebuttal kayak gini, aku juga nggak bisa nge-buy rebuttal kayak gini, karena masih terlalu umum. Harm and benefit, we to do massive change. Harusnya kayak gini nih. Si David bilang soal COVID-19 itu bisa mengurangi polusi karena kita jarang travel. Oh bilang enggak, dia nggak bisa. Dia kan ngomong soal environment. Pertama dia nggak bisa mengurangi polusi. Karena apa? Karena kemudian polusi ini tidak hilang, hanya berubah sumber, berpindah sumber. Sumber yang sebelumnya adalah dari kendaraan. Sekarang karena kendaraan dipakai lagi, sumber berikutnya dipakai adalah dari apa? Dari sampah domestik, dari listrik, dari lain-lain. Bahkan ketika COVID-19 ini, kemarin ada berita tercatat bahwa sampah domestik di Jakarta itu meningkat sekian puluh %. Kan gitu. Akhirnya kan kemudian polusi tetap ada terjadi. Cuman mereka berpindah sumber aja. Nah, itu kan malah justru itu adalah rebuttal yang kemudian ngarah dan spesifik kan di sini kan rebuttalnya. Sedangkan di sini dia kurang spesifik orang dan benefitnya. Kayak gitu ya Cihannya. Yeah. Lalu yang ketiga nih, there are people abuse. Nah ini sebenarnya benar di sini. Ketika si David bilang itu meningkatkan meningkatkan hubungan keharmonisan hubungan keluarga. Apa iya enggak juga. Malah justru beberapa orang itu mereka abuse at home loh, mereka stress and depressed oleh sendiri. Ini benar udah benar. Cuma bisa ditambahin lagi. Beberapa orang mereka itu justru menghindari rumah. Mereka tuh pengennya menyibukkan diri di kantor, di sekolahan. Sekolah sengaja pulang sore, ke kantor sengaja lembur, atau dari kantor mau balik kemana dulu. Itu menghindari rumah karena mereka punya masalah di rumah. Kan bisa kayak gitu kan. Karena mereka harus dipakai di rumah. Akhirnya kemudian memang terjadi. Ini kan di itu tambah aja kayak gitu. Tapi di bagian yang ketiga itu udah benar. How COVID-19 gives more loss than benefit. Nah, ini masalah sama seperti biasanya. Menurutku masalah ini adalah bukan karena kalian nggak bisa, enggak. Tapi menurutku karena waktunya mepet untuk case building sih. Jadi gitu kayaknya ya. Kayaknya gitu. Karena pada akhirnya judul yang kalian dapatkan adalah ini ya ini motionnya gitu. Yang kalian lihat ini adalah motionnya di argumen yang pertama ini. Sedangkan harusnya ini adalah judul argumennya. Harusnya kayak gitu. Di sini. Nah, ini harusnya kan jadi judul argumennya dari si Jihan punya 3 argumen harusnya. Satu soal life, harusnya jelasin kan pertama kenapa life itu valuable banget. Kenapa COVID-19 itu bisa ngurangin life banget. Itu kan karakteristiknya harus ada. Atau
Biasanya kayak gini. Why COVID-19 make us lose? Kan gini. Ini apa namanya kan jadi judul argumen kayak gini. Yang komplit. Jadi kita enak bisa analisis keyword 1, keyword 2, terus logical. Kayak gitu ya acaranya. Ini sama seperti biasanya. Why COVID-19 hamper our materials or economy. Kan gini, ini kan akhirnya keyword 1, keyword 2-nya. Why COVID-19 increase crime. Kan gitu. Baca kan diperbaikinya kayak gini. Ini keywordnya kita analisis. Keywordnya kita kelas. Kan gitu ya. Jadi sama seperti biasanya. Judulnya kita buat komplit. Kita analisis keyword 1, 2-nya. Kita cari keyword 1-nya. Keyword 2-nya. Lalu kemudian link-nya, logical link-nya. Logiknya. Kayak gitu, seperti biasa. Jangan lupakan itu. Kenapa kok aku ulang-ulang terus? Supaya kalian tuh nggak lupa. Karena ini adalah hal yang paling krusial di basic analisis sebuah argumen. Analisis argumen itu harus ada ininya. Kalau nggak ada ininya, kurang. Kayak gitu. Ini adalah basicnya. Gitu ya. Cihan ada pertanyaan? So far udah, Mas. Thank you. Udah ya. Oke, kayak gitu. Jadi, menurutku memang permasalahannya bukan kalian nggak bisa, tapi karena terkejar waktu aja. Nah, di sini berarti pertanyaannya adalah gimana caranya kalian cope up dengan waktu yang terbatas. Kan gitu, ya toh. Kalau aku biasanya ngajarin adalah kayak gini. Otomatis hal yang kayak gini aku harus pastikan kalian harus menghindari. Karena terlalu umum, ya enggak? Untuk kita cope up dengan hal yang kayak gini, itu aku sarankan ya case building. Ya, memang kita kita fokus di brainstorming, mencari argumen. Kalau gini doang, itu tuh kita mengesampingkan brainstorming argumen, kan gitu. Aku sarankan fokus ke brainstorming mencari argumen, bisa mendapat kayak gini dulu. Kita characterize, dapat 3 ini. Lalu menjabarkannya nanti saja. Yang penting kita udah punya judulnya, udah kita buat secara komplit kayak gini. Cara kita menjabarkannya nanti saja, misalkan cuma 15 menit itu nggak cukup, ya udah mau nggak mau kalau kita nggak bisa case building dengan cepat kan case building itu kan harusnya dapat idenya langsung, ketika ngeliat motion kita langsung dapat ide. Jadi ketika 15 menit terjadi itu 10 menitnya itu kita buat melengkapi aja itu cuma umum-umumnya. Misal live-nya itu kalian jadi valuable, terus kemudian ketika COVID-19 itu banyak victim. Nah, ini kan kemudian kita tulis kata kuncinya aja. Ketika kita maju ke depan, kita menjelaskannya ya udah around this keyword aja yang ingin kita jelaskan. Kayak gitu. Ini kan kayak gitu kan. Nah, ini adalah umum-umumnya doang. Nanti kita menjelaskannya improve ketika di depan. Nah, itu akan lebih enak untuk kita latih, karena ketika penjelasan improve itu hanya kebiasaan aja. Tapi kalau cepet atau enggaknya itu kayak beda-beda ya. Setiap orang kan beda-beda, yang bisa nulis cepet, ada yang nulisnya harus lambat, harus rapi dulu kayak gitu kan. Nah, cara kita membiasakan cope up dengan case building time yang singkat adalah kita fokus ke brainstorming, lalu kita pastikan hal yang paling basic yang terpenuhi, yaitu judul argumen yang komplit dan ada kata kuncinya. Lalu di masing-masing kata kunci kita cuma menulis outline-nya aja, menjelaskannya nanti di depan, kayak gitu. Itu triknya kayak gitu untuk case building ketika yang cepat. Nanti kalau kalian udah sampai udah tinggi, argumen itu kalian udah hafal, jadi ketemu macam apa argumennya udah dapat argumennya ini paling kayak gitu tuh, lebih enaknya kayak gitu. Kayak gitu ya. Jihan ada pertanyaan nggak? Udah, Mas. Thank you. Sekarang si Ali ya. Nah, di badal Ali aku bilang tadi benar. Kenapa kalau bilang benar? Pertama nih, people adopt to technology. Ini di battle punya kita, ya kan? Tapi kan ini not easy for some people. Nah, ini adalah ibaratnya benar. Kenapa? Karena dia mikir langsung ke adoption-nya. Kayak gitu. Ini adalah contoh ibaratnya yang benar ya. Ini ada judulnya. Lalu di sini ada analisisnya, kayak gitu kan. Lalu ada example-nya,
itu adalah rebuttal yang benar. Kurang conclusion-nya aja. Conclusion-nya. Tapi overall ini menurutku adalah versi rebuttal yang paling benar dibandingkan yang lainnya, dibandingkan tempat yang lainnya. Dan sepanjang latar ini aku ngelihat baru ada rebuttal yang benar ini punya Ali. Jadi patut kita puji dan buat percontohan gitu ya. Nah, tapi yang kedua ini, aku bilang rebuttal yang kedua itu sebenarnya hanya pengulangan dari rebuttal yang pertama. Makanya tadi aku lihat Ali ada ragu-ragu ketika menyampaikan rebuttal kedua, karena dia tahu dia udah menyampaikannya di sebelumnya. Dia ngomongin soal support, ya enggak? Ngomongin soal support, dan ketika karena ragu-ragu kayak gitu, ketika jelasin example-nya, ya udah nanggung. Dia sebenarnya mau bahas soal alternatif job kayak gitu kan. Tapi karena sudah ragu-ragu di awal, akhirnya penjelasannya jadi nanggung gitu loh. Kayak gitu. Harusnya mungkin kayak gini kali ya. Ini kan soal teknologi. Yang kedua soal conversion. Si Eretang itu belum menyampaikan conversion-nya itu apa. Nah, ketika kita pengen rebuttal itu, kita langsung assume aja. Oke, assume that the conversion yang mereka maksud adalah soal ekonomi. Soal ekonomi. Nah, ngomongin soal ekonomi, kita bilang nggak semua orang itu bisa cope up dengan perubahan ekonomi yang mereka lalui. Kenapa? Karena nggak semua orang tuh gampang mendapatkan pekerjaan, guys. Kenapa? Kasih alasannya tidak. Kayak gitu ya. Ini menurutku potensial untuk dilakukan. Yang di sini tadi Ali itu mulai ragu ketika masuk ke sini. Karena apa? Karena seperti ini sama dengan yang ini. Ya enggak? Di sini saat dimana Ali itu ragu. Padahal sebenarnya arahnya udah benar rebuttalnya. Arah job, conversion. Jadi ini pembelajaran buat kalian. Kalau kita ketemu lawan yang argumennya tuh masih terlalu umum, yang belum jelas maksudnya apa, kayak ini kan bisa belum jelas tuh maksudnya conversion itu apa. Kita langsung artikan sendiri aja. Maksudnya conversion itu apa sih? Oh, mungkin soal ekonomi. Jadi aku ngomong soal ekonomi di batas itu. Kayak gitu aja. Supaya kalian tuh nggak disulitkan oleh lawan. Jadi kalian kayak ngambil gampangnya aja gitu. Karena pertama, lawan nggak akan terkredit dengan itu. Kedua, kita jangan mau karena lawan jelek, kita ikut-ikutan jelek. Kayak gitu ya. Jadi langsung assume aja gitu maksudnya apa. Itu trik untuk rebuttal di sini. Nah, lalu argumennya di sini yang kemudian kurang begitu kurang begitu jelas ya. Karena pertama bahas COVID-19 itu people worried ya tadi. Inggris the worriness of people gitu ya Ali ya. Benar nggak sih? Iya Mas, kayak gitu. Nah, ini juga masih judul argumennya masih dipertanyakan. Yang dimaksudkan dengan worried itu apa? Worried di bidang apa? Karena kita cemas itu kan bisa karena banyak hal kan. Belum di bidang apa nih Ali? Mau ngomongin bidang apa? Tentang kayak kesehatan, kalau kita keluar gitu kan nggak gampang percaya sama orang lain di sekitar kita gitu ya Mas. Kesehatannya mereka. Berarti kayak meningkatkan suspicion-nya orang antara satu sama yang lainnya gitu ya. Nah, harusnya malah itu ngomonginnya. Berarti kau bilang kenapa judulnya adalah why COVID-19 could improve the suspicion of one people to another. Kan bilang aja kayak gitu. Atau mungkin why COVID-19 could put a distance between people, bisa menjauhkan orang. Yang kita maksud putting a distance adalah ketika orang itu kemudian nggak percaya satu sama lain. Itu kan kemudian masuk penjelasannya. Tadi jelasin keyword satunya apa, keyword duanya apa, kayak gitu ya. Nah, ini hal yang paling pertama diperbaiki adalah ininya dulu, judulnya dulu. Kan kalau umum harus dispesifikkan. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas ya Mas. Udah jelas ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu guys. Untuk kemudian menganalisis motion judgment. Jadi ingat ya, kita tuh belajar itu tuh bukan case per case basis. Kayak misalnya, kemarin pas latihan sama itu kita motionnya soal COVID-19, ketemu motion COVID-19 lagi, tapi ketika ketemu motionnya bukan COVID-19, langsung hilang. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Di sini yang kita pelajari adalah polanya. Pola dari sebuah argumen itu apa? Karena kalau kita bisa memahami polanya, motion apapun yang kita dapetin itu akan gampang. Gitu ya. Di sini motion judgment yang aku kasih pencontohan adalah soal COVID-19. Nah, yang kita pelajari bukan hanya COVID-19-nya, ini kita tetap pelajari, tapi yang kita pelajari paling utama adalah polanya ini. Ini yang harus kalian catat baik-baik di kamus debat kalian ya. Ini yang harus kalian pelajari itu pola ini. Karena ini kita akan ketemu banyak motion yang berbeda-beda, nggak mungkin sama terus, tapi polanya tetap sama. Jadi yang ini harus kalian pelajari juga. Sama halnya dengan motion judgment. Dari kemarin, motion proposal maksudnya. Dari kemarin ketika motion proposal, itu belum ada yang membahas likelihood dari masalah
penyelesaian masalah. Jadi likelihood-nya itu masih belum ada, argumennya itu masih terlalu umum aja. Contohnya, mungkin itu maksudnya cash transfer program stop ini. Problem yang paling utama dari kemarin soal cash transfer itu kan soal cost yang terlalu tinggi, ya nggak? Cost yang terlalu tinggi sehingga membuat utang negara itu naik, devisanya turun, alokasi yang lain itu kemudian rusak, alokasi ke sektor lain itu kemudian berkurang gara-gara kita fokus ke cash transfer kan gitu. Harusnya dibahas kenapa dengan stop kita bisa memperbaiki alokasinya dan lain-lain. Jadi harusnya dibahas kan, tapi dari kemarin kan belum ada yang fokus di situ. Nah, sebenarnya tadi pola dari judgement kan kayak gini ya, kita fokus ke value yang kita debatin. Tapi pola yang ada di motion proposal itu adalah yang paling inti. Pertama kita menjawab action yang ditawarkan ini dia bisa nggak menyelesaikan masalah. Itu harus terjawab dulu pertama kali. Karena kalau itu nggak terjawab, besar kemungkinan kalian akan kalah di debat. Tapi kalau kalian bisa menjawab itu, kalian punya kemungkinan untuk menang. Nah, nanti baru tergantung ke penjelasannya itu kayak gimana. Nah, itu pola debatnya harus kalian pelajari di sini ya. Itu adalah kuncinya dari masing-masing motion. Jadi motion apapun, kita kalau ini proposal ya, motion apapun kita lihat actionnya. Lalu kita nanti akan fokus gimana caranya action ini menyelesaikan masalah yang kita analisis. Kayak gitu. Jadi aku sarankan you learn smart, tidak mempelajari basic, tapi kalian mempelajari what pattern, what principle, what philosophy that you learn from the activity. Kayak gitu. Harusnya kayak gitu ya. Ini overall materinya tuh kayak gitu. Tapi aku lihat cukup menggembirakan karena kalian kemudian udah mulai bisa menganalisis argumen. Tadi udah mulai banyak yang benar, bisa membuat rebuttal beberapa udah benar. Walaupun ada kesalahan saat, nggak apa-apa. Kesalahan repeated mistake kita mengevaluasi dan kita akhirnya belajar dan akhirnya improve kan kayak gitu kan. Nah, disitulah saat dimana kalian itu benar-benar belajarnya di situ. Dan menurutku di sini pembelajaran kalian itu nggak hanya terbatas dari 10 meeting sama aku doang. Setelah ini silakan kalian latihan terus, tapi pastikan kalian latihan dengan cara yang sudah aku ajari supaya itu kalian master basicnya di situ. Kayak gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Overall ada pertanyaan? Gak ada Mas. Oke, belum. Ini udah pertemuan terakhir. Enggak ada. Oke. Kalau begitu kayak gitu guys. Overall materi itu seperti itu. Silakan kalian baca baik-baik modul yang aku sampaikan. Kalau kalian masih penasaran bisa kalian rewind itu meeting pertama sampai meeting akhir di YouTube-nya PICC itu ada ya. Jadi bisa kalian review lagi kayak gitu. Kalau masih ada pertanyaan ya kalian bisa discuss, kalian bisa ya 1-2 kali coba hubungi aku tanya kayak itu nggak masalah kayak gitu ya. Overall kayak gitu, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti mungkin kalau hal follow up kayak nilai dan lain aku bisa hubungi sama panitia ya. Jadi kayak gitu. Oke, kalau gitu that's all from me today and from this session aku kembalikan ke Ali. Oke, thank you Mas. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Mas Mafrido dan peserta training kelas yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di kemudian. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk mengikuti debate training. Ini adalah pertemuan terakhir dari debate training kelas. Terima kasih untuk Mas Mafrido atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Terima Mas. kasih ya, Mas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Mas. Ya, aku live ya. Oke, thank you, Iya, Mas. thank you ya, Mas. Bye-bye guys. Okay, thank you. Thank you. Jangan lupa recordnya di save. Oke. X udah pertemuan terakhir.